Ancelotti sebut Mourinho dan AS Roma kombinasi sempurna. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sangat memuji dan mengagumi sosok Jose Mourinho. Juru taktik asal Italia itu menilai kepindahan Jose Mourinho ke AS Roma adalah sebuah keputusan yang tepat. Ancelotti menyebut kolaborasi dengan AS Roma sebagai hubungan yang sempurna bagi kedua belah pihak. Patung Sadio Mane di Senegal jadi olok-olok media sosial. Menukil laporan dari media Senegal CNN News, patung Mane yang dibuat dari bambu dan mengenakan jersey timnas Senegal. Patung itu menampilkan salah satu selebrasi Mane di Piala Afrika 2021. Kemunculan patung baru Mane di Senegal rupanya menjadi pembicaraan penggemar di media sosial. Banyak yang mengolok-olok karya seni tersebut karena dinilai tak mirip sama sekali dengan Sadio Mane. Tidak sedikit bahkan yang menyebut patung dari Sadio Mane sebagai salah satu monumen pesepak bola teraneh yang pernah dibuat. Charles Puyol kakek Gerard Pique putuskan untuk gantung sepatu. Gerard Pique sudah mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola. Keputusan bek 35 tahun tersebut membuat kaget Charles Puyol. Aku terkejut, ini sungguh tak adil untukmu. Sedikit pemain bertahan yang pernah bermain mengenakan seragam Barcelona sepertimu. Saya bisa selalu bilang bahwa bermain di sisimu merupakan sebuah keuntungan. Aku cinta kepadamu kawan, kata Puyol seperti yang dilansir oleh Marca. Gara-gara jasa Cristiano Ronaldo, timnas Portugal diwajibkan juara Piala Dunia. Bek timnas Portugal Ruben Dias merasa generasi emasnya harus memberikan penghormatan tertinggi kepada Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia di Qatar nanti. Menurut Ruben Dias, nama Ronaldo menjadi salah satu motivasi tertinggi timnas Portugal saat ini untuk menampilkan yang terbaik di Piala Dunia mendatang. Cristiano Ronaldo telah memenangkan berbagai turnamen bergengsi baik di level klub dan juga timnas, serta meraih beragam penghargaan individu sepanjang karirnya. Meski begitu, pemain sekelas CR7 belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Oleh karena itu, Ruben Dias merasa bahwa penghormatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh timnas Portugal adalah dengan meraih gelar juara Piala Dunia untuk menyempurnakan karir dari Cristiano Ronaldo. PSG dan Messi sepakat perpanjang kontrak lanjutan kerjasama. Bintang PSG Lionel Messi dilaporkan telah membuat keputusan tentang masa depannya. Sport mengabarkan bahwa Messi sama sekali tak berpikir untuk meninggalkan PSG tanpa memenangkan trofi bergengsi. Lebih lanjut, pihak PSG dan juga perwakilan dari Messi telah memulai pembicaraan tentang perpanjangan kontrak pemilik 7 trofi pemain terbaik dunia tersebut. Manchester United kebut negosiasi kontrak baru Alessandro Garnacho. Klub Liga Inggris ini Manchester United memberikan perhatian serius terkait masa depan dari Alessandro Garnacho. Setan Merah sedang mengupayakan agar sang pemuda segera menekan kontrak baru di timnya saat ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United saat ini mencoba untuk mempercepat proses negosiasi kontrak ini agar selesai sebelum tahun 2022 berakhir. Garnacho sendiri baru-baru ini membuat milestone penting di dalam karirnya. Ia berhasil mencetakkan gol perdana di tim utama Manchester United saat menghadapi Real Sociedad di tengah pekan kemarin. Fabrizio Romano sebut Manchester United bakal lepas Facundo Pellistri di musim dingin. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan dari Facundo Pellistri yang memastikan sang winger akan dilepas oleh Manchester United di musim dingin ini. Menurut laporan dari Romano, Manchester United menyetujui keinginan Pellistri untuk pergi dari Old Trafford di musim dingin ini. United sendiri menyadari bahwa mereka tak bisa memberikan jaminan jam bermain kepada Pellistri karena stok pemain sayap mereka saat ini cukup melimpah. Ruud van Nistelrooy ingin menghadapi Manchester United di Liga Eropa. Sebuah asa diampunkan oleh Ruud van Nistelrooy. Manajer PSV Eindhoven tersebut berharap bisa berjumpa dengan Manchester United di ajang Liga Eropa di musim ini. Baik Manchester United dan PSV bersama-sama dipastikan lolos ke babak playoff Liga Eropa. Ini disebabkan kedua tim sama-sama finish sebagai runner-up grup A dan juga grup E di Liga Eropa. Kedua tim tidak akan bertemu di babak playoff karena mereka sama-sama akan menghadapi dengan tim lengseran dari UCL. Jika mereka bisa lolos dari
playoff, kedua tim bisa bertemu di babak 16 besar. Van Nistelrooy selaku mantan pemain dari Manchester United antusias dengan kemungkinan hal tersebut. Ia berharap bisa berjumpa dengan mantan klubnya di ajang Liga Eropa. Scholes sebut semoga Manchester United bertemu dengan Barca di playoff Liga Eropa. Ex pemain Manchester United yakni Paul Scholes punya opini untuk calon lawan Manchester United. Scholes berharap Setan Merah bisa bertemu dengan Barcelona. Saya pikir Barcelona itu sudah saya katakan beberapa kali. Saya pun senang ketika dulu melawan Barcelona. Akan tercipta atmosfer yang bagus di atas lapangan. Jelasnya dilansir dari BT Sport. Memang banyak fans dari Manchester United yang berharap agar Setan Merah bisa mendapatkan lawan muda. Namun sepertinya kalau Manchester United terwujud lawan Barcelona nanti, ini bisa jadi ujian penting bagi skuad asuhan dari Erik ten Hag. Pep Guardiola pastikan Erling Haaland segera merumput kembali. Ada kabar buruk datang bagi tim-tim kontestan Liga Inggris. Striker Manchester City yakni Erling Haaland dipastikan sudah bisa merumput dalam waktu yang dekat ini. Namun Pep Guardiola juga menegaskan bahwa ia tak akan buru-buru memainkan Haaland meskipun ia sudah berlatih kembali. Ia ingin sang striker benar-benar fit terlebih dahulu sebelum beraksi kembali bersama The Citizen karena ia tak mau ambil resiko Haaland cedera kembali. Guardiola sebut 7 calon juara Liga Inggris di musim ini. Pep Guardiola punya prediksi siapa-siapa calon juara Liga Inggris di musim ini. Bukan cuma 1 atau 3 tim, tapi ia memprediksi hingga 7 tim. Saya akan bilang Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham, Manchester United, dan Liverpool. Jelasnya dilansir dari Sky Sport. Guardiola menjelaskan bahwa Arsenal bermain apik sejauh ini dan The Gunners layak menjadi kandidat utama. Liverpool berencana tebak 3 pemain sekaligus pada bursa transfer Januari. Liverpool dikabarkan ingin mencari gelandang yang baru lagi. Bisa jadi mereka akan melakukannya pada Januari mendatang. Mereka sebelumnya sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain. Sebut saja Konrad Laimer, Jude Bellingham, Frenkie de Jong, Marcos Llorente, Enzo Fernandez, hingga Declan Rice dan juga Yuri Tillman. Akan tetapi Liverpool tak bisa sembarangan belanja. Pasalnya mereka harus melego pemainnya terlebih dahulu. Liverpool berencana melepas 3 pemainnya sekaligus pada Januari nanti. Mereka adalah Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, dan juga Nathan Phillips. Darwin Núñez mulai gacor Jurgen Klopp super happy. Dalam konversi pers baru-baru ini, Klopp mengaku sangat senang melihat Núñez mulai rutin mencetakkan gol bagi Liverpool. Ia percaya bahwa gol-gol itu akan membuat sang striker kian percaya diri dan itu akan membuatnya lebih tajam lagi di lini serang milik Liverpool. Pada kesempatan ini Klopp juga menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah sedikit pun meragukan kemampuan dari Núñez. Ia percaya bahwa sang striker punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ketika ia berada di puncak performanya ia bakal menjadi predator yang menakutkan. FC Porto perpanjang kontrak sang kiper. FC Porto secara resmi mengumumkan kiper Diego Costa telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub. Diketahui Costa sebelumnya diincar banyak klub top Eropa, salah satunya adalah Manchester United. Fabrizio Romano menyebut bahwa Diego Costa akan berkostum Porto hingga musim panas 2027 mendatang. Lebih lanjut, Romano mengatakan klausul pelepasan sang pemain berada di angka 75 juta euro. Praktis kabar tersebut membuat pihak Manchester United kini gigit jari, sebab klub asal Inggris itu disebut tertarik mendapatkan tanda tangan dari Costa sebagai pengganti dari David De Gea. Setelah Piala Dunia 2022, Oliver Giroud tanda tangani kontrak baru di AC Milan. AC Milan tampaknya puas dengan hasil kinerja dari Oliver Giroud dan Milan dikabarkan berencana untuk memperpanjang masa tugas penyerang asal Prancis tersebut. Giroud terus membuktikan diri masih bertaji di level tertinggi. Terbaru ia menjadi bintang saat Rossoneri mengalahkan RB Salzburg pada match di pamungkas grup E Liga Champions. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, semua perjanjian yang relevan telah dibuat untuk memperpanjang masa tinggalnya 1 tahun lagi, atau tepatnya hingga Juni 2024.
Inigo Martinez gantikan Gerard Pique yang pensiun. Klub La Liga Spanyol Barcelona memberikan respon terkait keputusan Gerard Pique yang pensiun dini. Mereka memastikan bahwa El Blaugrana akan berburu bek tengah baru di musim dingin mendatang. Pakar transfer Eropa Yanni Fabrizio Romano mengklaim bahwa Barcelona sudah mengunci satu target transfer untuk menggantikan Gerard Pique. Ia adalah Inigo Martinez, bek Atletico Bilbao, dilaporkan menjadi pilihan utama bagi Xavi setelah Pique pergi dari Camp Nou. Martinez sendiri dikabarkan sudah sepakat dengan menerima proposal dari Barcelona. Usai kantung sepatu, Gerard Pique kini incar kursi presiden Barcelona. Gerard Pique dikabarkan tak akan pergi jauh dari Barcelona usai kantung sepatu karena ia diklaim mengejar kursi presiden klub. Pandai sepak bola Spanyol Yanni Balake kemudian membeberkan rencana dari Gerard Pique yang mengklaim bahwa Pique punya rencana jangka pendek dan juga jangka panjang. Usai kantung sepatu, Pique disebutnya akan rehat dari dunia sepak bola. Kemudian rencana jangka panjangnya ia akan berusaha untuk menggusur Joan Laporta dari kursi presiden Barcelona. AC Milan tergiur jasa pakai Jorginho. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan tertarik untuk memakai jasa gelandang Chelsea yakni Jorginho. Sport menyebut bahwa AC Milan tertarik kepada Jorginho karena selain ia punya kualitas dan pengalaman, ada kans ia bisa direkrut secara gratisan. AC Milan juga dilaporkan lebih berpeluang untuk bisa memboyong Jorginho ketimbang Barcelona. Pasalnya ada dua hal yang mendukung Rossoneri. Salah satunya adalah adanya sistem perpajakan yang ramah bagi pemain yang berlaga di Serie A Italia, khususnya pemain yang berlabel bintang. Di sisi lain, Barcelona perlu menjual pemain terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru. Cari penyerang baru, Juventus kini bidik X dari Manchester United. Klub Serie A Italia Juventus dilaporkan ingin menambah armada di lini serang mereka di tahun 2023 nanti. Sinyonya tua dilaporkan ingin memboyong Wilfried Zaha dari Crystal Palace. Dilansir dari Standard, Massimiliano Allegri sangat terkesan untuk bisa mendapatkan jasa Zaha. Zaha merupakan pemain serba bisa. Ia diketahui memiliki posisi asli sebagai pemain sayap. Namun pemain timnas Pantai Kering tersebut juga tampil apik saat ditaruh di posisi penyerang tengah. Dan laporan itu mengklaim bahwa Juventus bakal tampil all out untuk bisa mendapatkan jasa Zaha. Ini disebabkan sang winger bisa diangkut dengan gratisan. Kontrak Zaha akan habis di tahun 2023 nanti, dan sang penyerang dikabarkan mantap pergi dari Crystal Palace karena ingin bermain di klub yang lebih besar.